you don't know, now you know. Dana, Dana, talk to me. Who are next? Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kemarin teman-teman nonton UFC Kansas nggak? Yang mana yang jadi main eventnya itu Ian Garry versus Carlos Prates. Nah, walaupun gue lagi kecewa karena melihat Carlos Prates kalah untuk pertama kalinya di UFC, sekaligus memutus rekor panjangnya Carlos Prates, bahkan lebih panjang daripada rekornya Tom Aspinall, yaitu knockout win streak atau kemenangan knockout beruntun terpanjang aktif di UFC, yaitu 4 kemenangan knockout beruntun. Sedangkan rekor milik Tom Aspinall adalah 3 kali beruntun menang knockout. Tapi ada salah satu pertarungan yang sangat menarik perhatian gue, yaitu di co-main event, yaitu pertarungan antara Anthony Smith dan fighter paling prospek dari Tiongkok, yaitu Zhang Mingyang. Oh iya, ini adalah pertarungan terakhirnya Anthony Smith di UFC, dimana kabarnya Anthony Smith menyatakan pensiun setelah pertarungan ini. Namun, menurut sebagian fans, ini adalah salah satu penutupan karir terburuk di UFC, karena bukan hanya kalah knockout, tapi juga kalah hanya dalam 1 ronde saja. Bahkan, bukan hanya itu, Anthony Smith kalah pun dengan wajah dan kepala dengan sangat penuh darah. Nah, gue pun langsung penasaran siapa sebenarnya Zhang Mingyang ini. Kok brutal banget ya? Dimana setelah pertarungan, tim medis langsung membersihkan luka Anthony Smith. Tapi rupanya darah di kepala Anthony Smith tidak berhenti sama sekali, karena luka ini berasal dari serangan elbow Zhang Mingyang. Serangan ini pun adalah serangan balik ketika Anthony Smith mencoba menekan, dan Zhang Mingyang terus berkali-kali menyerang Anthony Smith dengan serangan elbow. Darah Anthony Smith pun tidak pernah berhenti sama sekali, dan semakin tidak pernah berhenti darah Anthony Smith karena Zhang Mingyang terus melakukan elbow berkali-kali, hingga Anthony Smith sama sekali tidak berdaya sama sekali, dan wasit pun menghentikan pertarungan. Nah, rupanya Zhang Mingyang berlatih di Tiger Muay Thai, yang mana artinya Zhang Mingyang fokusnya adalah Muay Thai. Dimana perbedaan mencolok dari fighter Muay Thai dengan petinju adalah, kalau petinju seperti Conor McGregor, Ilia Topuria, dan Francis Ngannou, dimana kebanyakan lawannya yang dibuat knockout tidak sampai robek wajahnya, karena knockoutnya petinju itu bagaikan Anda dihantam palu besar. Tidak ada luka sobek, tapi langsung membuat Anda tertidur. Bahkan kalau orang awam bisa langsung koma. Sedangkan fighter Muay Thai seperti Tony Ferguson dan Khalil Rountree, dimana kebanyakan lawannya yang dibuat knockout penuh dengan luka robek di wajahnya, karena knockoutnya fighter Muay Thai itu bagaikan Anda disiksa dengan benda tajam. Tidak langsung knockout biasanya memang, tapi wajah sudah penuh luka sobek. Jadi Anda menyerah bukan karena hilang kesadaran, tapi sudah tidak kuat lagi menerima siksaan. Namun Zhang Mingyang ini walaupun fighter Muay Thai, tapi tidak lama-lama menyiksa lawan-lawannya, karena paling lama Zhang Mingyang menyiksa lawannya adalah hanya cukup 1 ronde saja. Teman-teman jangan tertipu dengan rekor Zhang Mingyang yang pernah kalah 6 kali. Karena terakhir kali Zhang Mingyang kalah adalah tahun 2019, alias 6 tahun yang lalu. Nah, setelah itu Zhang Mingyang melesat bagaikan rudal squad, karena hanya dalam 2 tahun saja Zhang Mingyang dalam rekor 8 kemenangan beruntun. Dan gilanya adalah dalam 8 kemenangannya itu semuanya selesai hanya dalam 1 ronde pertarungan. Di mana di tahun 2020 Zhang Mingyang bertarung sebanyak 5 kali. Dengan rekor yang super cadas tersebut membuat Zhang Mingyang berhak untuk ikut event Road to UFC. Nah, di dalam Road to UFC ini, dengan hanya 1 kali pertarungan, Zhang Mingyang langsung mendapatkan kontrak dari UFC. Karena lagi dan lagi Zhang Mingyang menang hanya dalam 1 ronde saja, yaitu via knockout. Nah, setelah mendapat kontrak dari UFC, biasanya fighter pemula itu yang biasanya menang via knockout di promotor lain, tapi ketika masuk UFC, rupanya jangankan bisa menang knockout, bisa menang via keputusan juri saja, itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Seperti dulu Max Holloway dan Arman Tsarukyan, yang dalam debutnya di UFC langsung merasakan kekalahan. Sedangkan Zhang Mingyang ini bukan hanya mampu menang di UFC, tapi juga terus meneruskan rekornya menjadi 12 kemenangan beruntun. Karena selain di Road to UFC, Zhang Mingyang selalu menang via knockout hanya dalam 1 ronde. Rupanya ketika sudah tanda tangan kontrak dengan UFC, Zhang Mingyang langsung meraih 3 kemenangan beruntun, bahkan via knockout. Dan gilanya adalah menang hanya dalam 1 ronde saja,
Bahkan ketiga pertarungan tersebut Zhang Mingyang mendapatkan total 3 bonus performance of the night. Itu artinya Zhang Mingyang kini menjadi ancaman besar bagi kelas light heavyweight. Bahkan ancaman nyata bagi sang juara saat ini yaitu Magomed Ankalaev. Ya mungkin gue berlebihan jika menganggap Zhang Mingyang ini adalah ancaman besar bagi Magomed Ankalaev. Tapi perlu diketahui, belum pernah ada fighter prospek di kelas light heavyweight yang punya buku rekor semengerikan Zhang Mingyang, yaitu punya rekor 12 kemenangan beruntun yang semuanya selesai hanya dalam satu ronde saja. Belum pernah ada. Karena dulu Alex Pereira saja langsung merasakan menang via keputusan juri, yaitu saat melawan Bruno Silva. Begitu juga dengan Jiri Prochazka, yang biasanya menang finish hanya dalam satu ronde sebelum masuk UFC. Tapi ketika masuk UFC, Jiri memang selalu menang finish tapi selalu di atas 2 ronde. Artinya, belum ada yang punya track record semengerikan Zhang Mingyang, khususnya di kelas light heavyweight ini. Kini, Zhang Mingyang sudah masuk jajaran 15 besar kelas light heavyweight, yaitu kini Zhang Mingyang berada di ranking 14 kelas light heavyweight. Apalagi, jika bicara usia pun, usia Zhang Mingyang pun baru beranjak 26 tahun, artinya masih sangat panjang kesempatan bagi Zhang Mingyang untuk menjadi juara di UFC. Oh iya, walaupun Zhang Mingyang ini terlihat sebagai fighter Muay Thai, tapi perlu diketahui, style sebenarnya Zhang Mingyang adalah Sanda. Namun, usut punya usut, rupanya pernah satu camp pelatihan bersama Magomed Ankalaev. Wah, gimana tuh? Dari satu camp, tahu-tahu nanti berbagi oktagon. Wah, seru pasti tuh. Ya, entah apakah bisa Zhang Mingyang menang melawan Magomed Ankalaev. Karena pasalnya, Magomed Ankalaev punya segudang senjata untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Walaupun memang Magomed Ankalaev tidak pernah menang via submisi, tapi Ankalaev selalu mampu mendominasi lawannya, entah dengan striking ataupun dengan gulatnya. Ankalaev sangat baik soal kontrol emosi, di mana Ankalaev tidak pernah terpengaruh dengan trash talk atau apapun itu. Ankalaev pun sangat baik soal pressure dan pengaturan jarak. Dan yang terpenting dari semuanya adalah, yang tidak banyak orang sadari adalah Ankalaev punya dagu granit. Karena untuk level kejuaraan di UFC, jago aja nggak cukup, mental aja nggak cukup. Karena yang wajib dimiliki untuk bisa juara di UFC, khususnya di kelas middleweight ke atas, adalah punya dagu granit. Nah, Zhang Mingyang belum teruji soal dagunya, tapi Zhang Mingyang ini akan menjadi kebanggaan Asia, dimana julukannya pun Asia banget, yaitu Mountain Tiger, ya, atau harimau gunung. Tentu di usianya yang sangat muda, Zhang Mingyang punya banyak waktu untuk berkembang dan terus mengejar gelar juara, dan akan menjadi orang Asia pertama yang juara di kelas light heavyweight. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah mungkin Zhang Mingyang sampai di level perebutan sabuk juara? Dan apakah menjadi ancaman bagi Magomed Ankalaev? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.